Pemirsa, MK sudah menerima sejumlah gugatan perselisihan hasil pilkada. Namun dari jumlah gugatan yang masuk belum ada satupun yang berkaitan dengan pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur. Kini untuk informasi selengkapnya akan langsung disampaikan jurnalis Metro TV Devi Syafira yang saat ini memantau dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Devi, hingga hari ini berapa gugatan hasil pilkada yang sudah masuk ke MK? Ya, Kania dan juga pemirsa, sampai dengan sore hari ini jumlah gugatan yang sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi ada 158 yang terdiri dari 125 yang berkaitan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati, kemudian 33 yang berkaitan dengan pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Namun dari jumlah tersebut kami memantau memang belum ada gugatan yang masuk dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur pilkada. Namun tadi kami memantau memang ada permohonan ataupun ada konsultasi yang diajukan dari tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut 1 Jakarta, Ridwan Kamil Suswono. Ini baru menyampaikan konsultasi saja, bukan mendaftarkan permohonan. Tadi konsultasi ini berkaitan dengan jangka waktu, karena seperti diketahui untuk jangka waktu daftar batas permohonan ini hingga Rabu 11 Desember 2024. Kemudian juga konsultasi ini berkaitan dengan bukti-bukti yang diajukan nanti dalam persidangan hasil Pilkada Jakarta 2024. Sementara itu, kalau kita melihat terkait dengan tahapan perkara, yakni sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pengajuan permohonan. Jadi setelah permohonan nanti diajukan adalah melihat dari pemeriksaan kelengkapan. Dan nanti dokumen tersebut akan dilihat apakah sudah lengkap atau nanti ada yang kurang, baru dilakukan perbaikan kelengkapan. Setelah itu dilakukan registrasi kembali dan nanti dilakukan penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama. Usai hal tersebut dilakukan, baru dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Ini adalah sidang yang pertama untuk melihat nanti materi pokoknya sudah jelas ataupun sudah lengkap atau belum. Kemudian yang dilihat dari pemeriksaan ini yaitu kelengkapan administrasi, kemudian juga legal standing dan juga kejelasan materi permohonan serta wewenang MK. Setelah hal tersebut dilakukan, baru masuk ke pemeriksaan persidangan. Jadi yang nanti akan diperiksa terkait dengan permohonan, kemudian juga alat bukti, lalu pihak terkait misalnya dalam hal ini adalah KPU, kemudian juga saksi dan juga ahli, baru nanti adanya sidang putusan. Dan sidang putusan ini dilakukan maksimal 45 hari setelah permohonan ini diterima oleh Mahkamah Konstitusi, baru nanti dilakukan atau diberikan penyerahan salinan putusan. Dan untuk hal lainnya sampai dengan saat ini Mahkamah Konstitusi masih terus membuka secara online maupun offline terkait dengan daftar gugatan perselisihan hasil pilkada. Kania. Lalu bagaimana dengan kesiapan MK terkait gugatan pilkada tersebut? Ada 150 kasus dan mungkin saja bertambah terus. Ya, Akania dan juga pemirsa, kalau untuk persiapan Mahkamah Konstitusi ini tentunya sudah dilakukan. Yang pertama memang kesiapannya terkait dengan membentuk gugus tugas ini untuk melakukan atau mengadili perkara dan juga memutus perkara. Kemudian juga dilakukan adalah simulasi terkait dengan sidang gugatan yang telah diajukan. Kemudian juga menentukan hakim konstitusi untuk nantinya sidang perkara gugatan hasil pilkada tersebut. Yakni ada 3 panel yang nanti akan dibagi dan kemudian nanti jika ada hakim yang terlibat konflik of interest ini tidak dilibatkan dalam persidangan yang bersangkutan dengan pemohon tersebut. Kemudian juga menerima pendaftaran ataupun penerimaan dokumen itu dilakukan secara online maupun offline. Ini kalau tadi kami bertanya memang jadwal untuk menerima data ataupun permohonan ini dilakukan hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Sementara demikian Kania yang dapat kami sampaikan, kita akan terus update, memang akan terus bertambah jumlah gugatan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Kembali ke Anda di studio. Ya, baik, terima kasih Devi Syafira melaporkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.